Halo, perkenalkan semuanya, saya Deva Putra dari S1 Teknik Elektro B. Saya akan menjelaskan tentang materi dari bab 1 yaitu merakit PC. Mula-mula kita akan mempersiapkan alat bahan. Yang pertama ada obeng plus dan minus, kedua baut, ketiga thermal paste atau pasta pendingin, yang keempat motherboard, yang kelima kabel SATA, yang keenam ada RAM, yang ketujuh ada kipas pendingin atau heatsink, yang kedelapan ada prosesor, yang kesembilan ada power supply atau PSU, yang ke-10 ada casing, yang ke-11 ada VGA card, yang ke-12 ada LAN card, yang ke-13 ada buku panduan, yang ke-14 ada hard disk, yang ke-15 kartu USB, dan yang 16 meja dan kursi. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kemudian kita akan memulai proses perakitan PC. Langkah pertama, persiapkan semua alat dan bahan. Letakkan alat dan bahan pada meja. Gunakan ruangan yang sesuai, tertutup dan bebas debu. Idealnya di ruangan yang ber-AC. Jangan merokok, karena abu rokok dapat mengotori dan merusak komponen PC, terutama prosesor. Gunakan lampu penerangan yang cukup, dan jika diperlukan tempatkan air minum di tempat yang jauh dari meja. Langkah kedua, cuci tangan dan keringkan untuk menghindari keringat dan kotoran yang mungkin ada di tangan karena bisa menyebabkan karat pada komponen PC. Langkah ketiga, buka casing yang akan digunakan. Buka kedua tutup sampingnya jika menggunakan casing model tower. Dengan melepas keempat baut pengunci casing dan simpanlah kedua penutup casing di tempat yang aman dan tidak mengganggu. Kemudian langkah keempat, pasang switching power supply atau PSU adapter pada tempat yang telah disediakan. Pada model tower, biasanya tempatnya di sisi paling atas, lalu rekatkan dengan 4 buah baut. Yang kelima, bukalah box motherboard atau MOBO, keluarkan dan letakkan MOBO tersebut di meja, namun sebelumnya beri alas pada bagian bawah motherboard dengan gabus yang tersedia dalam boxnya. Carilah soket chip prosesor pada motherboard. Soket tersebut memiliki lubang sesuai dengan jumlah pin pada chip. Pada salah satu sudutnya pasti ada 2 lubang yang tertutup. Langkah 6, lepaskan tuas pengait prosesor dengan cara menekannya lalu tarik ke atas. Posisikan prosesor pada soket. Pastikan sudut yang bertanda segitiga berada di dekat pengait. Langkah 7, setelah chip masuk dengan tepat ke dalam soket, turunkan kembali pengait dengan cara menekannya ke bawah. Kaitkan hingga benar-benar terkunci. Langkah 8, pasangkan heatsink pada chip. Sebelum itu, oleskan sedikit thermal paste di atas chip. Kuncilah kipas prosesor dengan menekan dua pengaitnya secara bergantian dan berhati-hati. Jangan sampai Anda menekan lalu terlalu keras pada sisi atas kipas. Langkah ke-9, tancapkan kabel power untuk kipas ke motherboard. Letakkan soketnya biasanya berada di sebelah soket prosesor. Umumnya diberi tanda dengan tulisan CPU pen. Langkah ke-10, berikutnya pasang kartu memori RAM pada slot DIMM sesuai dengan yang telah disediakan. Sesuaikan jenis RAM dengan motherboard yang akan digunakan. Bila slot pada MOBO memiliki 2 pembatas antar pin, berarti jenis RAM-nya SD RAM. Apabila hanya satu pembatas pin, maka jenisnya DDR RAM. Buka tuas pengunci. Jika sudah, pastikan tuas terkunci kembali. Langkah 11, angkat motherboard dan letakkan ke dalam casing. Pastikan MOBO tepat dengan lubang bautnya di atas baut alas. Setelah terpasang semuanya, kencangkan satu persatu dengan menggunakan obeng. Langkah 12, pasang konektor yang berasal dari lampu LED, speaker, tombol power, dan tombol reset PC ke MOBO. Letakkan pinnya biasanya berada di depan slot PCI. Meski harus berhati-hati, tak perlu khawatir, pemasang konektornya terbolak-balik. Masing-masing pin di MOBO sudah ada namanya, tinggal sesuaikan saja namanya dengan nama konektor yang akan ditancapkan. Langkah 13, berikutnya hubungkan konektor kabel power yang berasal dari PSU ke port power yang berada di MOBO. Port power biasanya berwarna putih dengan jumlah pin sebanyak 12 buah. Biasanya letak port power berdampingan dengan soket floppy. Model MOBO modern seluruhnya telah menggunakan konektor ATX yang diberi pengait, sehingga pemasangan konektor power tak mungkin terbalik. Langkah 14, tancapkan pula konektor power prosesor pada port tambahan.
Konektor power tambahan ini diperlukan apabila Anda memakai prosesor berbasis Platinum 4. Letak port power tambahan biasanya berada di sebelah slot kartu VGA, berbentuk bujur sangkar dengan jumlah pin sebanyak 4 buah. Langkah 15, tancapkan kartu VGA ke slotnya dengan perlahan dan tegak lurus. Pastikan lempengan besi pada pangkal kartu VGA masuk pada celah yang dibuka. Langkah 16, pastikan kedudukan kartu grafis sudah mantap dan tidak miring. Tekan lagi secara perlahan. Bila memang belum mantap, biasanya di samping slot AGP terdapat sebuah pengait. Geser pengait tersebut untuk menguji kartu grafis. Langkah ke-17, setelah pemasangan kartu VGA dengan kabel powernya, pasangkan baut untuk kartu VGA pada rangka casing. Langkah 18, siapkan harddisk pertama. Aturlah jumper pada harddisk. Jumper ini ada di bagian belakang harddisk dan memiliki 5 pasang pin. Bila harddisk yang dipasangkan cuma satu, maka setlah jumper ke posisi master. Langkah 19, pasang kabel data EDA jenis ATA atau 66 pada port data di belakang harddisk yang punya 49 pin atau jenis SATA. Bagian yang tak berlubang dari ujung kabel data harus ditempatkan ke bagian port yang tidak ada pinnya. Bagian yang berwarna merah ditempatkan di dekat dengan power socket untuk harddisk. Lalu pasang ujung satunya dari kabel data tersebut pada soket IDE 1, biasanya berwarna biru dan ditandai dengan tulisan IDE 1 primary. Cara pemasangannya sama dengan harddisk. Langkah ke-20, pasanglah kabel power dari power supply ke harddisk. Port kabel power ini mempunyai 4 pin. Pasang dengan pas hingga seluruh konektornya mentok. Langkah 21, pasang harddisk pada drive by berukuran 3,5 inci. Drive by tersebut biasanya juga cocok untuk memasukkan floppy disk. Jika sudah pas, pasanglah bautnya di bagian kiri dan kanan. Langkah 22, sebelum menempatkan CD drive, buka dulu penutup by-nya. Biasanya ada 2 lapis penutup dari plastik dan lempengan logam. Untuk plastik tinggal ditekan penutupnya di bagian dalam. Sedangkan logam diperlukan tang untuk memotongnya karena penutup ini menyambung dengan rangka casing. Langkah ke-23, sekarang masukkan CD-ROM ke dalam drive by. Posisikan dengan tepat sehingga posisi depan drive pas dengan permukaan casing. Setelah itu, pasanglah baut pengancang di bagian kiri dan kanannya. Langkah 24, pasanglah jenis kabel data jenis Ultra ATA 33 untuk menghubungkan drive dengan Mobo. Jenisnya sama dengan kabel data untuk harddisk, maka cara pemasangannya pun sama. Pasanglah salah satu ujung kabel ke port data di belakang CD drive. Pasangkan ujung lainnya ke port IDE 2 pada Mobo. Kemudian langkah 25, pasanglah kabel CD audio disediakan pada paket CD-ROM. Drive yang dibeli pada port audio di belakang CD-ROM. Drive yang memiliki 4 pin kecil. Kemudian pasangkan ujung lainnya pada kartu suara tepat pada pemasangan pin yang bertuliskan CD in. Langkah 26, setelah itu pasanglah kabel power untuk CD-ROM drive. Pemasangannya sama saja dengan pemasangan kabel power untuk harddisk. Ambil saja salah satu kabel power dari power supply dan pasangkan pada port power dengan 4 pin besar yang ada di belakang CD-ROM drive. Untuk pemasangan drive optik lainnya seperti CD raw drive, DVD ROM drive dan sebagainya, prinsipnya sama. Kemudian langkah 27. Langkah 27 ini merupakan pengenalan port-port. Yang pertama ada colokan mouse PS2. Yang kedua colokan keyboard PS atau 2. 3 colokan USB. 4 port COM. 5 ada port paralel atau LPT1. Yang keenam ada colokan VGA. Yang ketujuh ada port MIDI. Yang kedelapan ada audio out berwarna hijau dan hitam. Yang ke-9 ada audio in. Yang ke-10 ada line in. Yang ke-11 yang terakhir yaitu audio in berwarna biru untuk peranti musik. Kemudian saya akan menjelaskan Zorin OS. Zorin OS adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk menjadi alternatif yang ramah bagi pengguna yang beralih dari Windows atau Mac OS. Sistem operasi ini bertujuan untuk menyediakan pengalaman pengguna yang intuitif dan mudah digunakan sambil tetap mempertahankan kekuatan dan fleksibilitas Linux. Adalah beberapa poin utama mengenai Zorin OS. Yang pertama, antarmuka pengguna yang familiar. Zorin OS menawarkan antarmuka pengguna yang mirip dengan Windows dan Mac OS sehingga mudah
memudahkan pengguna yang baru berlari dari kedua sistem operasi tersebut dan berbagai pilihan tata letak desktop atau gaya desktop yang mirip dengan Windows 7, Windows 10, atau macOS. Yang kedua, dukungan perangkat lunak. Zorin OS mendukung banyak aplikasi yang biasa digunakan oleh pengguna seperti browser web, aplikasi perkantoran, pemutar media, dan alat pengeditan foto. Selain itu, Zorin OS juga memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi Windows melalui Zorin OS Software Center atau menggunakan aplikasi seperti Wine atau Play on Linux. Yang ketiga, keamanan dan stabilitas. Seperti distribusi Linux lainnya, Zorin OS menawarkan tingkat keamanannya lebih tinggi dibandingkan dengan Windows karena lebih tahan terhadap virus dan malware. Selain itu, sistem operasi ini sangat stabil dan jarang mengalami masalah crash atau kerusakan. Dan saya akan menjelaskan prosedur penginstalasi OS. Langkah pertama, download aplikasi Rufus. Yang kedua, masukkan USB flash disk yang akan digunakan untuk media instalasi. Langkah ketiga, pilih file ISO Zorin dengan tekan select. Yang keempat, jika sudah klik start untuk memulai proses bootable USB flash disk. Langkah kelima, pada bagian ISO hybrid image pilih wide in ISO image made recommended. Dan langkah keenam, selanjutnya akan muncul peringatan bahwa semua file dalam flash disk akan dihapus atau format. Pastikan kalian sudah backup file-file penting. Jika sudah, klik OK. Langkah ke-7, tunggu sampai proses selesai. Langkah 8, setelah proses bootable selesai, cabut flash disk dan colokkan pada laptop atau PC yang akan diinstal. Langkah ke-9, masukkan BIOS dengan cara restart laptop atau PC. Lalu tekan tombol Del pada keyboard untuk masuk ke menu. Umumnya, tombol yang digunakan untuk masuk BIOS adalah Del, F1, F2, atau Fn plus F2, tergantung dari jenis laptop atau PC-nya. Dan langkah ke-10, ubah boot priority agar komputer atau laptop kalian boot melalui media USB flash disk. Langkah 11, pilih save dan exit untuk menyimpan dan keluar dari BIOS. Langkah 12, pilih try or install Zorin OS pada menu instalasi. Langkah 13, tunggu beberapa saat. Setelah itu, pilih install Zorin OS. Langkah 14, pada pemilihan bahasa, pilih bahasa Inggris dan klik continue. Langkah 15, selanjutnya, pada pemilihan keyboard, pilih English US. Langkah 16, pada bagian update dan other software, pada instalasi third party software for graphic and Wi-Fi hardware and additional media format. 17, pada erase disk dan instalasi Zorin OS untuk memulai instalasi, atau kalian bisa pilih something else untuk mengatur ukuran posisi secara manual. Langkah 18, pilih continue untuk memulai instalasi. Langkah 19, kita bisa pilih zona waktu yaitu Jakarta. Ke-20, isi informasi berupa nama komputer, username, dan password, lalu pilih continue. Kemudian langkah 21, tunggu hingga proses instalasi Zorin OS selesai. Langkah 22, setelah muncul pemberitahuan instalasi komplit, pilih restart now. Langkah 23, cabut USB flash disk yang digunakan untuk instalasi. Setelah itu, tekan enter pada keyboard. Langkah 24, isi username dan password yang sudah disiapkan untuk masuk ke Zorin OS. Langkah 25, kita telah menginstal Zorin OS pada PC atau laptop tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih.